Senang sekali saya berada di acara NDO yang luar biasa di kantor begitu penuh sesak. Ini di luar ekspektasi saya sebenarnya, karena kemarin sebenarnya di close di angka 45. Tapi terus ya, ternyata antusias luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, Bapak Ibu, masih semangat? Saya tes semangat. Hari ini hari ya. Kamis Masih bilang, tanggal "Ayo, 24 Oktober tahun 2024. Ayo, terakhir. Ya, Kami berada di acara spesial training NDO, New Distribute New Training Session dan Marketing Plan. Distributor Oriented, pembekalan untuk pengusaha-pengusaha prep supaya bisa sukses besar dalam bisnis prep. Oke. Silakan simak. Ini materi yang perlu yang kedua. diperhatikan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan blow, ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu ini yang sudah ngeblow berkali-kali, tapi ada banyak hal yang tidak diperhatikan ini. Pertama, memastikan bahwa klien tidak dalam keadaan hamil, ya. Ada kemarin saya waktu di luar kota, saudaranya hamil tapi kepengen sekali pengen di blow juga. Saya bilang jangan. Ya, jangan paksakan orang hamil di blow. Ya, kalau wanita yang hamil, tapi kalau bapak-bapak yang hamil nggak apa-apa, blow aja. Yang perutnya buncit. Alhamdulillah, ya. Oke. Kemudian yang lagi menstruasi juga jangan di blow. Kemudian ada luka terbuka, ya. Pada saat saya di Tegal kemarin ada orang habis tabrakan, ya karena pengen biar cepat lukanya kering di blow. Bukannya tambah kering, malah lukanya tambah parah, ya. Artinya malah lukanya lagi terbuka. Jangan, ya Bapak Ibu, ini perhatikan. Kemudian ada memasang implan. Di gambarnya implannya ada di gigi. Sebenarnya bukan blow di daerah gigi, ya. Artinya ini implan itu ya ada pen, ya, di misalkan di kaki ada sambungan misalkan patah tulang, atau memasang ring dan pen dalam tubuh, ya. Misalkan ada ring jantung, atau memasang soft lens. Nah, siapa di sini yang pakai soft lens? Ada? Ya, ya. Saya juga pakai softland tadinya, tapi softland alam. Ya, oke. Jangan di blow daerah mata. Hati-hati Bapak Ibu, yang punya softland jangan di blow daerah mata. Ya. Kemudian atau lagi patah tulang, ya. Yang lagi patah tulang, tapi kalau patah tulangnya sudah lama, kalau menurut Pak Loren nggak masalah. Yang patah hati. Patah hati, ayo ketemu sama saya. Ya. Oke, kemudian pasang ring di jantung, ya. Pasang ring di jantung, ya. Hati-hati juga jangan di blow daerah yang ada ringnya. Misalkan pasang ring biasanya kalau kiri atau kanan, daerah mana depan belakang jangan di blow. Ya, nanti ada sesi khusus blow training session, nanti yang bawakan adalah master kita punya terapis, yaitu Pak Loren, ya. Kemudian atau lagi usus buntu. Siapa yang pernah usus buntu di sini? Ya. Atau lagi infeksi bernanah, ya. Bapak Ibu yang misalkan ada klien yang usus buntu lagi infeksi bernanah, jangan dipaksakan untuk di blow, ya. Kemudian atau jantung katup terbuka atau ada penyakit bawaan. Ada yang masih anak-anak biasanya kan punya masalah jantung, ya. Juga jangan di blow. Kemudian memastikan bahwa klien tidak dalam keadaan pasca operasi kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau sudah operasi, baru operasi, pastikan dulu setelah 2 bulan baru boleh di blow. Karena masih ada proses recovery, ya. Jadi jangan di blow. Oke, kita akan belajar mengenai, saya rasa semua sudah tahu, ya, basic blow. Ya, saya akan mengulang saja biar Bapak Ibu remind lagi. Ya, tadi Pak Dr. Yusak sudah mengatakan bahwa ring di blow ternyata bertahan seumur hidup. Saya juga baru tahu Bapak Ibu. Asal jangan dimasukin ke tempat yang plastik, ya. Oke, jadi minum air yang sudah di blow sebelum terapi. Ini adalah SOP, standar operasional prosedur. Ya, pastikan gelas ini, ya, jangan terlalu dekat atau air-airnya jangan terlalu dekat dengan gelasnya. Kenapa bisa? Karena cipratannya ini akan mengenai optiknya. Ya, kalau cipratannya mengenai air, mengenai optiknya begitu kena panas, biasanya akan pecah. Terbakar. Ya, terbakar sih nggak Pak, pecah Pak. Ya, jadi optiknya jangan terlalu dekat, kira-kira kurang lebih 20 sampai 30 cm, nggak apa-apa.
seperti ini ya, atau dari pinggir. Oke, minum dulu air yang sudah di blow sebelum terapi. Ya, kemudian terapinya adalah rumusnya 2-3-5 ya. Yang duanya adalah 2 titik arteri utama. Ya, kita nggak usah praktik di sini ya, waktunya karena sempit sekali. Ada 2 arteri utama di blow bagian meridian belakang dan meridian depan. Di sini Bapak Ibu ya, dari atas ke bawah blow, kemudian dari bawah leher ini dagu sampai ke pusar di sini blow. Ya, bisa diputar, bisa dari atas ke bawah. Ya, oke. Ini adalah 2 titik arteri utama, titik arteri depan dan belakang. Kemudian 3 titik akupuntur di mana saja, yaitu di bagian kepala. Nih, ini khusus untuk ubun-ubun atau kepala ini. Bagi yang punya masalah hipertensi atau darah tinggi, jangan di-blow di daerah ubun-ubunnya. Jadi Bapak Ibu harus tanya dulu. Kalau kemarin saya di Jawa Tengah itu yang di BOP, timnya pada bawa punya alat tensi, jadi cek dulu tensinya. Wah, itu bagus juga tuh ya Bapak Ibu, kalau tim yang ada BOP bikin tes dulu tensinya. Jadi orang sebelum terapi cek dulu tensinya. Ya. Kemudian telapak kaki, ya, telapak tangan, ya, kiri kanan. Ya, kalau secara prosedur biasanya ini masing-masing 2 menit setiap bagian ini. Jadi 3 akupuntur ini. Jadi tadi 2, ini adalah 3. Jadi sudah 5. Ya, totalnya ada 10 titik, yaitu 5 lagi di 5 titik limpa, titik 5 limpatik. Di mana saja? Yaitu di samping leher, kiri kanan. Ya, di ketiak, bagian ketiak kiri kanan. Kemudian ada lipatan paha, ya, lipatan paha. Kemudian lipatan tangan seperti ini, lipatan tangan di daerah sini, dan di belakang lutut, ya, di belakang lutut seperti ini. Nah, ini adalah titik-titik 5 limpatik. Inilah SOP pada saat kita sebelum ngeblow yang problemnya di mana. Ya, kalau ini misalkan punya waktu, tapi kadang-kadang klien pengen buru-buru. Saya pengen buru-buru nih. Saya ada sakit di bagian perut, misalkan di bagian ya darah perut lagi ginjal segala macam. Blow saja dari situ, nggak masalah. Tapi secara prosedural adalah jalankan 10 titik SOP ini. Oke, semua jelas ya? Paham Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, kemudian setelah selesai minum lagi air yang di blow tadi sesudah terapi. Ya, minum sebelum dan sesudah harus minum dulu. Nah, kemudian ini ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, salah satunya itu, ya. Hal-hal yang harus dilakukan: pegang kabel bersamaan untuk menghindari kerusakan. Ya, kan biasanya ada kabelnya tuh, ya biasanya dipegang biar tidak gewer-gewer, ya, karena biasanya saya cek ke teknisi, biasa problemnya di situ. Kabelnya yang sering kadang-kadang putus. Ya, lakukan terapi setelah mandi. Ada nggak yang lakukan terapi sebelum mandi? Ada ya? Ya, kalau bisa usahakan lakukan terapi setelah mandi. Saya biasanya di rumah itu setelah mandi pagi sebelum berangkat mandi, saya blow dulu, baru pakai baju. Malam juga sebelum tidur saya mandi, baru blow. Ya, itu lebih baik. Karena 4 jam setelah terapi dilarang mandi, tidak disarankan untuk mandi karena suhu tubuh masih panas. Kemudian minum air sebelum sudah untuk menghindari dehidrasi. Titik dasar disarankan di terapi terlebih dahulu, ya. Ini yang harus dilakukan. Dimulai dari bagian belakang untuk mengaktifkan sel induk di sudut tulang dan bagian depan. Dan semua sudah tahu, saya rasa, untuk di blow bagian punggung belakang itu adalah mengaktifkan stem cell kita, sel induk, ya. Bapak Ibu nggak usah repot lagi pergi ke luar negeri untuk suntik stem cell. Kita punya Atheracare bisa mengaktifkan sel induk kita, ya. Kemudian durasi penggunaan perangkat pada orang yang mengalami krisis penyembuhan yang parah adalah 50% dari waktu normal. Artinya misalkan dia lagi sakitnya luar biasa,
Ya, dari waktu misalkan setengah jam cukup 20 separuhnya 15 menit saja. Misalkan 30 menit biasanya pakai tracker yang klasik. Cukup 15 menit saja. Jangan dipaksakan full. Ya. Untuk yang punya masalah krisis penyembuhan, misalnya orang sakit masuk rumah sakit baru pulang, ya itu di blow-nya jangan terlalu maksimal. Ini yang harus dilakukan. Kemudian untuk penggunaan 3 kali pertama harap mengikuti langkah penggunaan 10 titik dasar tadi 2, 3, 5. 2 depan belakang, 3 titik akupuntur, dan 5 adalah titik limpatik. Selama 10-15 menit dapat membantu membersihkan penyumbatan di tubuh dan membuka titik meridian. Kemudian sebelum melakukan terapi ke area yang sakit, lakukan terlebih dahulu terapi ke bagian titik dasar. Ya, ini adalah prosedurnya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pegang pada area atas, jangan di area sambungan. Jadi kita pegang di bagian atasnya, ya, untuk klasik karena panas, ya. Jangan simpan perangkat saat masih panas. Jadi kalau Bapak Ibu setelah terapi langsung buru-buru ditaruh di kotaknya. Tunggu sampai dingin dulu, ya. Itu akan mempercepat, lebih cepat rusak, ya. Disarankan untuk kita melakukan terapi pada saat puasa. Jadi kalau yang lagi puasa jangan diterapi, tunggu buka puasa dulu. Hindari terapi pada area yang terpasang metal baik dari depan maupun yang belakang tadi, ya. Tidak boleh mandi atau minum air dingin, makan makanan mentah, terkena AC dan kipas angin secara langsung setelah terapi, ya. Setelah terapi jangan kena AC, ya, kipas angin, ya, atau makan makanan mentah, air dingin, air yang biasa saja. Kemudian mereka yang memiliki masalah kesehatan tidak boleh menggunakannya lebih dari 2 jam per hari, baik pada satu sesi atau beberapa sesi. Ya, artinya yang punya masalah kesehatan, ya, nggak boleh lebih dari 2 jam per hari. Misalkan sekali pakai 1 jam ya, minimal 30 jam aja, atau jangan terlalu 30 menit. 30 menit, sorry. 30 menit. Ya. Buah-buahan boleh nggak Pak mentah Pak? Boleh, nggak masalah. Ya. Oke. Kemudian tidak boleh menyorot langsung ke bola mata. Andreas kemarin bola matanya disorot langsung ketemu sini. Oh, kena binatang ya. Oke, jangan menutup saluran masuk keluar udara pada perangkat. Kan kalau yang klasik, yang semua kan ada aliran masuk udara keluar masuk tuh. Nah itu jangan sampai ditutup Bapak Ibu, ya, karena bisa problem juga. Jangan blow bagian tubuh yang mengalami pendarahan atau luka terbuka atau sayatan, luka bakar, daerah di mana ada sel kanker di dekat pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan, ya. Perangkat tidak boleh langsung menyentuh badan, ya, jangan terlalu dekat ke badan, harus ada jarak karena bisa melepuh. Ada yang sampai melepuh di sini? Belum ada, ya. Semuanya sudah pintar-pintar berarti ngeblow. Oke, sampai di sini kita pertanyaannya masalah blow. Oke, Pak. Sudah paham. Sebelum ngeblow kan itu air di blow ya, untuk terapi, ya. Ya. Tapi sebaiknya itu air biasa, artinya matang atau mentah atau dingin atau hangat? Pasti air matang. Air mentah. Air hangat lebih bagus. Jadi Ya. yang di blow Kalau untuk sebaiknya air yang konsultasi hangat, dulu, ya. bisa tanya nanti ke pakarnya, Pak Lauren. Satu pertanyaan lagi? Ya. Tadi karena saya tidak memahami ternyata kalau yang takut jantungnya terbuka tidak boleh di blow. Ya. Jadi karena saya melakukan ke pasien pertama saya, Ya. beliau itu masih 5 tahun, karena ada orang tuanya meminta, maka saya blow tuh. Nah, terus saya Ada ring, maksudnya ada ring di jantung? enggak. Katupnya terbuka. Katupnya terbuka. Ya. Jadi bawaan lahir. Bawaan lahir. Nah, dia setiap hari itu saya blow. Setiap hari atas permintaan orang tuanya. Kita sekarang? Begini, ini udah 1 bulan ya. 1 bulan progresnya hanya karena anak ini minumnya banyak hampir 1 hari ini benar-benar bergalon-galon gitu.
Iya betul selesai. Ya. Tapi setelah progresnya ya, belum lagi ke dokter sih, belum lagi check up ke dokter karena kan rencananya hari itu dia harus kateter. Ya. Kateter cuma terus di blow perubahannya dia bisa tidur lebih pulas dan minumnya berkurang. Itu saja. Tapi belum ada belum tahu progresnya karena belum Ya. itu gimana. Apa saya harus lanjut atau berhenti? Ya, kasusnya berbeda-beda sih Bu ya. Tapi memang secara prosedur bagi yang ada penyakit jantung bawaan yang di blow di daerah jantungnya. Jadi kalau memang dia efeknya lebih bagus, ya terusnya aja nggak masalah. Ya cek dulu, kan ini baru 1 bulan atau 2 bulan. 1 bulan ya, cek dulu ke dokter. Kalau perkembangannya bagus, karena ini sesuai prosedur, jangan yang punya masalah jantung bawaan yang di blow di daerah jantungnya. Nah lebih detail nanti bisa konsultasi sama Pak Loren, Bu ya. Oke, kita next ke sesi ini karena waktu saya sempit sekali, Bapak Ibu stop dulu. Nanti untuk konsultasi mengenai blow, pending dulu, ya kita bisa konsultasi ke master terapis ya. Oke.